Ekonomi global bergejolak, kita gimana? Pernah nggak sih kalian ngerasa ekonomi dunia itu kayak toxic relationship? Tumbuh sih, tapi tipis banget. Cuma di kisaran 2,3 sampai 2,6%. Angka ini jauh di bawah rata-rata sebelum pandemi. Kita dibilang tumbuh, tapi realitanya tensi dagang naik, harga kebutuhan melonjak, dan proteksionisme ada di mana-mana. Pertanyaannya, ini memang lagi masa sulit atau sebenarnya sistemnya yang emang sudah expired? Coba lihat rivalitas hari ini. Di satu sisi, ada kapitalisme liberal barat yang makin proteksionis. Dikit-dikit tarif impor naik, dikit-dikit sanksi. Di sisi yang lain, ada state kapitalisme Cina yang agresif lewat investasi infrastruktur di Asia Afrika. Sebenarnya, ini cuma perang beda operator. Barat itu kapitalis yang dikendalikan swasta atau korporasi, Cina itu kapitalis yang dikendalikan negara. Dua-duanya tetap kapitalisme yang haus ekspansi. Dampaknya, isu dedolarisasi makin kencang. Negara-negara mulai gerah sama dominasi dolar, bukan karena dolarnya ambruk, tapi karena mereka capek disetir kebijakan moneter Amerika Serikat. Kita ini ada di tengah baku hantam gajah-gajah besar. Nah, kalau kita pakai kacamata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nidhamul Iqtisadi, fenomena ini makin kebaca polanya. Beliau sudah lama mengingatkan kalau kapitalisme itu cacat sejak dalam pikiran, karena fokusnya cuma pada produksi atau pertumbuhan, bukan distribusi. Dalam perspektif ini, krisis dan ketegangan global itu niscaya karena landasannya adalah keserakahan dan hegemoni. Islam menawarkan model yang beda total, di mana ekonomi bukan soal siapa yang paling dominan, tapi soal memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak ada lagi monopoli sumber daya alam oleh oligarki atau negara lewat skema kapitalistik, karena dalam Islam, sumber daya alam adalah kepemilikan umum yang manfaatnya wajib kembali ke rakyat. Stabilitas itu bukan dari perang tarif, tapi dari sistem mata uang berbasis emas perak yang tahan inflasi dan anti manipulasi politik global. Jadi, apakah kapitalisme liberal bakal ambruk? Atau mungkin ini saatnya sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai solusi nyata, bukan sekedar alternatif moral. Angka 2% pertumbuhan itu bukan sekedar statistik, itu alarm buat kita untuk mulai mikir ulang model ekonomi macam apa yang lebih adil dan stabil buat masa depan. Gimana menurut kalian? Apa kita harus tetap survive di sistem yang sekarang? Atau sudah saatnya kita bangun kesadaran kolektif untuk sistem yang lebih manusiawi? Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar. Mari kita bangun nalar kritis.